Bismillah. Baik ibu-ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, dan memohon ampunan atas dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita dan amal-amal kita selama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Ketahuilah para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meniti di jalannya, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengendaki dan mentakdirkan hambanya hidupnya penuh dengan kesesatan, penuh dengan penyimpangan, faliyadzubillah, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu memberikan hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, untuk bersama-sama kembali melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan satu di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan buat kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Untuk melaksanakan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah talabul ilmi, ibadah menuntut ilmu, yang ini diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada setiap diri hamba yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim dan muslimah. Yang mudah-mudahan di pertemuan pagi hari ini, pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala, ibu-ibu, pada pagi yang mulia ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita
yang sebenarnya rutin di kajian kita ini di Ahad atau pekan ke-4, ibu-ibu ya, di pekan ke-4. Namun di bulan ini dimajukan ya, yakni jadi pekan pertama. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dari ibu-ibu semua. Baik ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih membahas mengenai bab ke-26. Betul ibu ya? Bab ke-26. yakni mengenai apa? Perdukunan, tukang ramal dan sejenisnya. Jadi judul yang ada di buku ibu yakni mengenai perdukunan, atau dalam kitab aslinya berjudul bab ma jaa fil kuhan wa nahwihim. Ma jaa fil kuhan wa nahwihim, yakni bab mengenai para dukun dan semisalnya, ya, yakni al-arrafin war-ramalin. Yang dimaksud sejenisnya itu adalah arrafin. Arraf, orang-orang yang merasa tahu. Kemudian war-ramalin, itu apa? Tukang ramal, tukang meramal. Disebutkan di pertemuan sebelumnya ibu-ibu, yakni mengenai makna dari al-kuhan. Apa kemarin makna dari al-kuhan ibu-ibu? Yakni maknanya adalah dukun. Al-kuhan jamak dari al-kahin, yaitu dukun. Di mana pembahasan ini pembahasan yang sedang populer, ibu-ibu ya, sedang demam-demamnya permasalahan masalah dukun. Sehingga tepat sekali insya Allah kita ingin mempelajari seputar dukun, makna dari dukun, pekerjaan dukun, dan karakter-karakter dukun, termasuk hukum-hukum yang dilakukan oleh para dukun dan hukum dukun itu sendiri. Telah dijelaskan sebelumnya ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Di bab sebelumnya kita membahas mengenai ilmu sihir. Betul ibu ya? Membahas mengenai ilmu sihir. Maka di sini pembahasan lanjutan dukun setelah pembahasan tentang sihir. Di mana kemarin kita sebutkan bahwa antara sihir dan dukun itu memiliki hubungan yang sangat erat. Di sana ada persamaan antara tukang sihir dan dukun. Begitu juga ada perbedaan di antara tukang sihir dan dukun. Di mana persamaannya yang kemarin kita sebutkan adalah antara tukang sihir dengan dukun, persamaannya dua-duanya terkadang menggunakan bantuan syaitan. Kadang-kadang keduanya memerlukan bantuan jin. Ya. Baik tukang sihir maupun tukang dukun, keduanya memakai bantuan jin. Di mana sihir kemarin apa disebutkan artinya ibu? Ya. Hal yang menyebabkan meminta bantuan jin atau syaitan dan kemudian bertujuan untuk menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain. Bahkan bisa sampai tahap
bunuh. Faliyudzubillah. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sihir. Adapun dukun adalah meramal nasib. Meramal nasib. Ya, kadang ya bahkan bukan terkadang. Mereka kebanyakan ketika meramal itu menggunakan bantuan jin atau syaitan. Ini persamaannya ya, sama-sama menggunakan bantuan jin. Sedangkan perbedaan antara sihir dan dukun, sihir menggunakan bantuan jin dan syaitan tujuannya adalah untuk apa ibu kemarin? Menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain. Kadangkala ya, sakit perutnya, sakit kepalanya, sakit kakinya, bahkan bisa mengakibatkan lumpuh, mengakibatkan hilang ingatan, mengakibatkan penyakit-penyakit yang kadangkala aneh. Dalam ilmu kedokteran mungkin ketika dicek, didiagnosa, kata dokter tidak ada apa-apa. Tidak ada penyakit apa-apa di dalam tubuhnya, normal-normal saja. Tapi kenapa kalau di rumah, baik siang maupun malam hari itu sering sakit? Sering sakit. Itu biasanya dari siapa? Dari sihir. Ya, bahkan belum lama ini saya baca sebuah artikel, sebuah tulisan ibu-ibu ya, kalau tidak salah dari Bandung. Ada seorang ustadz yang memang beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan bisa membantu orang-orang yang terkena sihir itu disembuhkan dengan apa? Dengan ruqyah syar'i, ruqyah syar'i. Bahkan mungkin Allah takdirkan dan Allah berikan kesembuhan ya. Yang diruqyah sama beliau itu sembuh. Sehingga mungkin dari mulut ke mulut mengetahui sang ustadz ini alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menyembuhkan dengan meruqyah orang-orang yang terkena sihir. Terdengar kabar beliau ini di telinga para dukun. Terdengar kabar beliau ini yang mampu meruqyah dan menyembuhkan biidznillah pasien-pasien yang terkena sihir didengar oleh para dukun. Ya, para dukun. Sehingga singkat cerita beliau sendiri mengalami sakit. Yang sakit itu tambah parah juga. Ini siapa ibu? Yang meruqyah, ustadz ini. Yang pada akhirnya beliau sendiri meruqyah diri sendiri dengan membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, biiznillah Allah menolongnya dan memberikan kesembuhan. Tapi di akhir penyembuhan beliau itu, sembuh beliau itu, beliau bermimpi ketemu dengan apa ya namanya? Kalau tidak salah, mimpinya bertemu dengan ular. Ya, dan ular itu artinya dalam mimpinya itu menunjukkan bahwa kekalahan si ular ini dan mengatakan coba engkau lihat di belakang rumah itu. Pas waktu bangun di cerita itu ya, bangun kemudian beliau ke belakang dan matanya tertuju di satu pojok dan di situ ada bukhul ibu ya, ada bukhul dan ada fotonya saya lihat sendiri. Kayak uang 1000 pakai uang 1000 tapi yang kertas ya, dibungkus pakai kain kafan. Dan ketika udah dicabut, alhamdulillah beliau sembuh. Ini sihir. Jadi artinya perbedaan antara sihir dan dukun adalah kalau sihir menggunakan bantuan jin digunakan untuk menyihir seseorang agar mereka itu hilang
pikiran, hilang akal, kadang berhayal, membuat sakit, membuat lumpuh, bahkan sampai membunuh. Faliyuzubillah. Adapun dukun, perbedaannya dengan sihir, dia berhubungan dengan ramalan-ramalan masa depan. Artinya para dukun itu biasanya mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang. Ini pembahasan yang sudah kita bahas. Yang tentu kita juga kemarin sampaikan bahwa dukun-dukun itu juga mengaku mengetahui apa-apa yang akan datang itu atas kabar dari siapa? Syaitan. Atas kabar dari para jin. Yang kemarin disebutkan dalam hadis yang agak panjang, ya, bagaimana Nabi SAW menceritakan idza qadallahu al-amra fis sama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menentukan suatu permasalahan, ya, menentukan suatu urusan di langit, maka malaikat yang mendengar, dan kemudian diceritakan di hadis ini, para jin itu ingin mencuri berita dengan posisi bagaimana? Bertumpuk sampai dengan langit sana. Yang disebutkan kemarin para jin itu, ya ibu ya, kadangkala dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api sebelum jin itu mencuri berita. Jadi sebelum mencuri berita sudah dikena bara api. Kalau kejadian seperti ini gimana? Maka yang paling bawah pasti menyampaikan sesuatu kebohongan. Karena tidak ada berita dan kemudian ternyata keluarlah berita. Berarti kan bohong. Kadang juga jin itu menerima lemparan api itu setelah sempat menerima bocoran berita. Namun Nabi SAW mengatakan apa? Dukun tersebut walaupun mendengar dari jin yang tadi sempat mendengar berita dari Allah Subhanahu wa taala mencurinya, maka dukun itu menambah dengan 100 kedustaan. 100 kedustaan, maka tidak benar. Banyakan tidak benar. Maka para ulama kemarin kita sebutkan ibu-ibu, ini kita belum masuk ke dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala ibu ya. Kita masih di muqaddimah tapi masih berhubungan sekali. Dan ini insyaallah bermanfaat bagi kita. Para ulama menjelaskan ada 3 kondisi terkait pencurian berita di langit. Saya ulang kembali biar nanti ibu ingat. Yang pertama adalah pencurian berita sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Maka sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, pencurian berita itu amat sangat banyak. Amat sangat banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW ditanya tentang dukun, ya Rasulullah, innahum yuhadditsuna ahyanan bi syai'in fayakuna haqqan. Jadi para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, terkadang mereka itu siapa? Para dukun itu berbicara tentang sesuatu itu benar. Berbicara tentang sesuatu yang dibicarakan itu memang benar, nyata. Para dukun nih ya, dia yang berbicara siapa? Yang bertanya siapa? Para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi SAW ditanya tentang bahwa para dukun itu ketika ngomong, ya Rasulullah, itu benar mereka. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Tilkal kalimatu minal haq. Nabi SAW mengatakan apa? Ucapan yang benar itu adalah hasil curian jin. Jadi kalimat-kalimat yang dikatakan oleh para sahabat jin, Al-Quhan, dukun itu ngomongnya benar, itu
itu memang benar, tapi kata Nabi itu hasil curian dari para jin. Ya memang dari wahyu. Yakhtafuha minal jin. Jadi memang jin yang telah mencurinya. Para dukun itu berita dari jin. Fayaqurraha fi udhuni walihi. Ketika sudah dicuri oleh jin, kemudian diperdengarkan ke telinga-telinga wali-walinya. Artinya memang tadi ke bawah-bawahnya para dukun disampaikannya. Dan Nabi SAW melanjutkan, fayakhlituna ma'aha mi'ata kadzbah. Namun mereka menambahi kebenaran tersebut dengan 100 kebohongan. Walaupun tadi sahabat bertanya dan mengakui bahwa apa yang disampaikan, yang dikatakan, yang diberitakan oleh para dukun itu benar, maka Nabi tidak mengelak, memang itu memang benar, tapi itu hasil curian dari para jin yang kemudian disampaikan kepada wali-walinya, para dukun-dukunnya. Namun para walinya, para dukunnya ini menambahkan 100 kebohongan. Oleh karena itu ibu-ibu di rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika ramalan-ramalan yang terjadi sebelum Nabi SAW itu diutus, itu banyak benarnya. Banyak benarnya. Karena memang bisa mereka mencuri. Karena dengan mudahnya dulu. Dan ini memang hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tentu. Ini keadaan pertama. Ketika sebelum diutusnya Nabi SAW, maka berita itu banyak dicuri. Bagaimana ketika Nabi SAW sudah diutus? Ketika Nabi SAW sudah diutus, maka tidak ada pencurian berita. Tidak ada pencurian berita. Kenapa? Nanti kalau pencurian berita itu masih bisa dilakukan, nanti ada apa? Kita akan mendapati keanehan. Terhadap apa? Terhadap wahyu yang turun. Ini wahyu turun kepada Nabi. Ya ibu ya. Tapi ternyata juga sudah disampaikan kepada jin. Oleh dukun misalkan. Kan jadi rancu nih. Makanya ketika Nabi SAW diutus, berita tidak bisa dicuri. Ini disebutkan dalam surat apa kemarin? Surat Al-Jin ayat 8 dan 9. Ya. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami, jin mengatakan apa? Telah mencoba mengetahui rahasia langit. Telah mencoba untuk mengetahui, ingin mencuri maksudnya. Maka kata jin, maka kami mendapati penuh dengan penjagaan yang kuat dengan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Dan sesungguhnya kami, para jin mengatakan, dahulu dapat menduduki tempat di langit dan untuk mencuri, mendengar berita-berita. Tapi sekarang, ya, tapi sekarang siapa mencoba mendengar berita itu pasti menjumpai panah-panah api yang mengintai dan membakarnya. Jadi apa artinya ibu? Tidak bisa dicuri. Nggak bisa. Jadi ketika Nabi SAW diutus pada waktu itu, tidak ada pencurian berita. Artinya ketika ada dukun pada waktu itu, berarti bohong 100%. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, ya zaman sekarang kita ini, setelah Nabi SAW wafat, maka para ulama mengatakan bahwa jin masih bisa melakukan pencurian, namun sangat sedikit. Bahkan sebagian ulama mengatakan hampir tidak bisa. Tidak bisa.
Dan itu yang disebutkan di pertemuan sebelumnya. Dan kemudian juga kemarin kita sebutkan beberapa model para dukun itu bereaksi. Ya, mereka para dukun itu meramal nasib-nasib yang akan datang. Itu bisa berupa apa? Dengan melihat garis tangan, dengan melihat tanggal lahir, dengan melihat golongan darah, dengan melihat kartu, garis di tanah, tulisan-tulisan di tangan, tanda lahir, dan juga meramal dengan huruf-huruf abjad dan seterusnya yang kemarin kita sebutkan ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka para dukun itu dihukumi telah kafir atau telah keluar dari agama ini. Kenapa ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, para dukun yang memerlukan bantuan jin, yang menggunakan bantuan syaitan itu dikatakan telah keluar dari agama ini? Karena ada dua alasan. Yang pertama, karena dia meminta bantuan jin. Karena dia meminta bantuan para jin. Maka dari sini ibu-ibu, dukun memiliki kesamaan dengan penyihir. Nah, kemarin kita bahas tentang tukang sihir itu dihukumi kafir dalam surat Al-Baqarah 102 itu. Dihukumi kafir. Begitu juga para dukun, jika ia meminta bantuan kepada jin, maka dia kedudukannya sama dengan tukang sihir. Tukang sihir dalam surah Al-Baqarah di ayat 102 dihukumi telah keluar dari agama, maka begitu pula para dukun. Sebab yang kedua atau alasan yang kedua, kenapa dukun juga dihukumi telah keluar dari agama ini, ibu-ibu? Karena mereka mengaku hal-hal yang ghaib, sedangkan yang mengetahui hal ghaib itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan dalam surat An-Naml kemarin, ya, di surat An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah saja. Kalau dukun mengaku tahu tentang hal ghaib, berarti dia menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah kemarin ghaib, tentang ilmu ghaib. Ya, ibu meyakini enggak tentang hal-hal yang ghaib, Bu? Beriman enggak tentang hal ghaib, Ibu? Ghaib itu artinya apa? Hah? Tidak nampak. Ghaib. Iya, ghaib itu artinya tidak nampak, ghaib. Enggak kelihatan. Beriman tidak dengan hal-hal ghaib, Ibu? Enggak, susah, saya memang enggak percaya tentang hal ghaib. Ya. Di surat awal-awal surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan untuk hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di antara tanda orang bertakwa adalah dia mengimani dengan hal-hal yang ghaib. Oleh karena itu wajib ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ghaib, sebagaimana kemarin kita sebutkan juga, itu dibagi menjadi dua. Ghaib mutlak, satu lagi ghaib apa, Ibu? Ghaib mutlak, yang kedua ghaib nisbi. Ya, ghaib mutlak atau ghaib, dan kemudian yang kedua ghaib nisbi, dan yang terakhir kayaknya kita sudah selesai
baru sampai di ghaib mutlak. Begitu ya Ibu ya. Ibu bisa simak lagi video yang ada ya. Di video yang saya juga kalau ingin menyampaikan sesuatu, saya lihat dengerin videonya dulu biar nanti bersambung dengan materi sebelumnya. Ghaib mutlak. Ghaib mutlak itu artinya apa Ibu? Ghaib mutlak itu adalah ghaib yang hanya diketahui oleh mutlak oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun disebutkan kemarin ghaib mutlak dibagi menjadi dua. Ada ghaib mutlak yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, dan ghaib mutlak yang kadangkala Allah memberitahu kepada hambanya namun bagi yang dikehendakinya saja. Para malaikat, para nabi, ya, para rasul, hanya itu saja. Tidak kepada selainnya. Maka ghaib mutlak kemarin kita sebutkan ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kira-kira apa contohnya kemarin? Tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Malaikat, nabi tidak tahu, apalagi di bawahnya. Malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disifati apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana sifat malaikat itu adalah la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah. Nah, kalau manusia masih ada kesempatan bermaksiat, malaikat tidak. Wa yaf'aluna ma yu'marun, para malaikat itu pasti melakukan, melaksanakan, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Kalau manusia kadangkala lalai. Malaikat yang memiliki sifat begitu saja tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Manusia yang utama, manusia yang paling mulia di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu pula beliau pun tidak dikasih tahu oleh Allah kapan datangnya hari kiamat. Dan ini disebutkan ya dalam hadis Jibril yang kemarin kita sebutkan, ketika malaikat Jibril menjelma sebagai manusia, yang disebutkan di hadis tersebut ada seorang laki-laki putih ya datang kepada Nabi SAW, tidak terlihat orang ini bekas dari perjalanan jauh. Kalau orang dari perjalanan jauh biasanya mukanya kusam, capek gitu Ibu ya. Itu mah enggak. Ya, sifat-sifatnya begitu. Itu malaikat Jibril duduk di depan siapa? Nabi SAW. Dan kemudian bertanya tentang sesuatu hal, ya, pertanyaan-pertanyaan. Dan di antara pertanyaan laki-laki yang tadi disifati oleh Nabi SAW adalah fa'akhbirni an-sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi orang yang tadi ini bertanya kepada Nabi SAW tentang kapan datangnya hari kiamat. Maka apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apa jawaban Nabi ketika malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia itu bertanya tentang kapan hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah orang yang ditanya ini, Nabi maksudnya, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya apa? Yang nanya sama yang ditanya tidak tahu. Mutlak. Yang mengetahui siapa? Nabi SAW. Tapi intinya ya dalam mungkin Nabi hanya memberikan apa namanya tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hari kiamat terjadi di hari apa Ibu? Jumat. Tapi Jumat yang mana Ibu tahu? Seolah-olah Ibu pengen kiamat Jumat tanggal 20 bulan 20 tanggal 12 bulan 12
2012. Yang nentuin itu tuh kita tanya, Bapak pengen kiamat hari itu? Enggak. Ngapain juga menerka-nerka seperti itu. Terus kemudian kiamat itu datangnya mendadak, tiba-tiba. Tapi memang ada beberapa ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW, tanda-tanda yang akan datangnya hari kiamat. Semoga kita tidak menjumpai hari kiamat, Ibu ya. Karena orang yang paling buruk adalah orang yang menjumpai hari kiamat. Kemudian ghaib mutlak yang sedikit diketahui oleh para rasul, baik dari manusia maupun malaikat. Ya manusia ya nabi, kalau malaikat ya malaikat. Kemarin disebutkan apa aja Ibu? Tentang turunnya hujan, ya. Disebutkan di surat Luqman ayat 34, ayat terakhir kemarin. Apa bunyinya? Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang sa'ah, itu hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, yakni Allah tahu tentang yang hanya Allah tahu tentang kapan turunnya hujan. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, Allah yang mengetahui tentang apa yang ada di rahim ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin beberapa ini ada tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti kemarin membahas tentang hujan. Hujan memperkirakan dengan adanya tanda-tanda itu bukan seorang dukun. Ibu mengatakan, ya kemarin saya contohkan pada putra-putrinya yang mau sekolah, suruh dibawain payung, bawain jas hujan. Kenapa kok ibu menganjurkan demikian? Karena mungkin sudah terlihat ghaib, mendung, sehingga dibawain seperti itu ya. Tapi untuk menentukan pasti hujan atau tidak itu ghaib. Termasuk kemarin di mana tempatnya itu juga ghaib. Karena kita lihat kadang di sekitar kita, ya, umumnya di Bekasi misalkan mendung, tapi ternyata yang hujan hanya beberapa tempat saja. Ya, misalkan ada ibu ketemu dengan orang pakai motor, pakai jas hujan. Nah ibu tanya, memang hujan di mana? Di kawasan hujan gede Bu. Di sini kok nggak hujan? Nah, siapa yang ngatur ini? Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Dan kemarin juga disebutkan permasalahan mengenai yang ada di rahim, mengetahui laki perempuan itu sebenarnya hanya prediksi saja. Adapun nantinya si bayi ini laki atau perempuan, Allah Subhanahu wa taala yang tahu saja. Bahkan tentang jodoh si fulan, ya, jodoh si bayi ini, kematian kapan si bayi ini, rizki si bayi ini, itu lebih dalam lagi. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan seterusnya yang kemarin kita bahas sudah sampai di bab itu. Kita lanjutkan ibu-ibu, yakni ghaib nisbi. Ghaib nisbi. Jadi makna dari ghaib nisbi ini adalah mengetahui sebagian dan tidak mengetahui sebagian yang lainnya. Nisbi, sebagian mengetahui, sebagian tidak. Ya, hal ini bisa berkaitan dengan tempat, bisa berkaitan dengan waktu. Contoh berkenaan dengan tempat, misal ada seseorang tahu tentang suatu tempat, namun bisa juga orang lain tidak tahu tempat tersebut. Betul tidak ibu?
ibu misalnya sekarang lagi zamannya apa nih? Mungkin putra-putri ibu yang kelas 6, termasuk saya ibu ya, Mas Yahya itu udah kelas 6, itu mencari pesantren, gitu bu ya? Mencari apa? Pesantren. Kalau ibu misalkan, oh anak saya pengen daerah yang dingin, daerah dingin itu ya Bandung, Bogor ya. Nah kira-kira ibu nanya nggak? Nanya kan, Pak, kebetulan yang mau ditanya ibu atau bapaknya ini putranya dulu pernah pesantren di Bogor, kan nanya. Artinya orang ini tahu tentang tempat sana, sedangkan kita tidak tahu. Itu namanya ghaib nisbi. Ghaib nisbi. Maka orang yang tidak tahu akan tempat tersebut menjadi ghaib baginya, nggak tahu tempatnya. Ya contoh yang paling nyata adalah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ternyata Nabi Sulaiman itu tidak mengetahui tentang kerajaan siapa yang ratunya perempuan, Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman tidak tahu. Nabi Sulaiman tidak tahu akan ada ternyata di negeri Sabah, negeri apa namanya? Sabah, ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu, dan itu kerajaannya besar. Nabi Sulaiman tidak tahu ibu. Bahkan tahunya dari siapa? Tahunya dari siapa? Burung apa namanya? Hud. Yang di Al-Quran diceritakan. Jadi burung hud suatu hari itu dia ngilang. Sampai mengatakan, Nabi Sulaiman mengatakan kalau tidak pulang atau kembali kemana nih hud nanti akan dihukum oleh Nabi Sulaiman. Datanglah hud dan kemudian marah juga Nabi Sulaiman. Dari mana? Ya bahasa kita, dari mana kamu? Dicari-cari. Nah hud mengatakan apa? Saya dari keliling dan kemudian melewati negeri Sabah. Ternyata di sana ada kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang ratu. Ini dari siapa taunya? Dari burung hud. Ya, subhanallah ya. Yang pada akhirnya kita katakan negeri Sabah yang ada kerajaan dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Bilqis itu tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Jadi ini artinya apa? Ghaib nisbi bagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak tahu. Begitu juga ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam, putra siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf itu putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Itu Nabi Yakub alaihissalam tidak mengetahui kondisi Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika saudara-saudaranya mengatakan, datang kepada Nabi Yakub mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu diterkam oleh serigala dengan membawakan bajunya, dan bajunya itu dilumuri darah. Kalau Nabi Yakub tahu, ibu ya, bahwa saudara-saudaranya itu bohong, bahwa sebenarnya bukan diterkam oleh binatang buas, namun dicemplungin kemana? Sebuah sumur. Maka tentu Nabi Yakub gak akan khawatir sebagaimana seorang ayah dan orang tua. Namun ternyata Nabi Yakub alaihissalam tidak tahu bagaimana keadaan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dijebloskan di sebuah sumur tua oleh saudara-saudaranya itu. Nah ini namanya ghaib nisbi. Ini contoh tentang waktu, tentang tempat ibu-ibu. Adapun contoh tentang waktu, misalkan ya, antara waktu sekarang dengan waktu depan, itu juga masa depan, itu juga nggak akan tahu. Kita tahu ibu, waktu 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Tahu tidak ibu? Tahu Ustadz dari berita, dari sejarah, ya. Jangankan waktu yang 100.000 tahun yang lalu, waktu sekarang aja ibu nih ya.
kita tidak juga tahu apa yang akan terjadi. Nah, hanya saja ibu-ibu, tentang masa-masa lalu itu bisa dikabarkan ketika kita mendapatkan berita atau dari sejarah. Makanya dari cerita-cerita Nabiullah Yusuf tadi, kemudian Nabi Sulaiman dan yang lainnya, kita baca dari kabar yang dikabarkan oleh Allah dalam kitabnya. Jadi kalau yang dulu-dulu bisa kita baca ya tentang sejarah-sejarah. Contoh misalkan ibu-ibu yang sudah menunaikan ibadah haji, apa sejarah mengenai sa'i ibu? Sa'i itu artinya apa? Lari-lari kecil, lari-lari, berlari dari bukit Sofa ke bukit Marwah, bolak-balik berapa kali? 7 kali bu ya. Jadi bukit Safa ke bukit Marwah, balik lagi, dan itu larinya bukan main-main ya. Makanya kalau nanti ibu diberikan kemudahan, mudah-mudahan ya Allah mudahkan ibu bisa menginjakkan kedua kaki di kedua tanah suci Mekah dan Madinah ya, itu akan melakukan ibadah sa'i, yakni melihat perjuangan siapa? Hajar. Perjuangan Hajar. Ya, untuk mendapatkan apa ibu? Zam, air minum ya. Lari ke bukit Sofa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Yang jaraknya kurang lebih kalau di 7 kali itu sekitar 4 kilo ibu. 4 kilometeran. 4 sampai 5 kilo ya. Lari karena melihat di sana ada fata morgana, kayaknya air banyak, lari ke sana. Di sana nggak ada, lihat ke bukit Sofa ada air, lari lagi. Ternyata nggak ada lagi, lihat di bukit Marwah ada air, lari lagi. Bagaimana keadaan waktu itu seorang ibu yang begitu sayangnya kepada putranya Ismail alaihissalam yang mendambakan segelas air minum. Dan itu bisa. Nah, itu kan sejarah. Kita tahu dari mana? Dari sejarah yang kita bisa baca. Dan ini kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Hud di ayat 49. Tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Itulah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada Muhammad, tidak pernah engkau mengetahui dan tidak pula kamu di kaummu sebelum itu. Maka bersabarlah, sungguh sesudahnya yang baik, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan itu sejarah. Misalkan juga sejarah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ya, cerita ini dulu ghaib, maka dengan melihat sejarah, membaca apa yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya tentang bagaimana keadaan Nabi Nuh dan pengikutnya, maka ini sudah menjadi tidak ghaib lagi. Jadi ghaib nisbi itu ghaib yang bisa diketahui oleh sebagian, bisa juga tidak diketahui oleh sebagiannya. Ini untuk mengawali di bab ini sebenarnya, subhanallah ya. Maka kita lihat ibu-ibu, dalil yang pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, yakni dalil mengenai dukun. Dalil yang pertama ada hadis Maruya rawa Muslim fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu min syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Ini dalil yang pertama. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya
Siapa yang mendatangi tukang ramal, jadi dukun, arrafan itu tukang ramal. Fasa'alahu an syai'in, kemudian menanyakan tentang sesuatu hal. Fasaddaqahu, kemudian ketika si dukun tukang peramal ini menjawab, mengatakan sesuatu, fasaddaqahu, dia mengiyakan, membenarkannya. Maka orang-orang seperti ini datang, nanya dan membenarkan apa yang dikatakan si peramal tersebut. Kata Nabi, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Dia tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Selama 40 hari enggak diterima. Tidak berfaedah. Nanti kita jelaskan insyaallah. Karena dalil 2 dan 3 masih sama, kita bacakan juga. Dalil yang kedua, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun, datang. Kira-kira kalau datang ke dukun mau ngapain, Bu? Lewat aja, Ustadz. Cuma mau berkunjung. Di mana tempatnya? Di sana. Perjalanan berapa jam? 8 jam. Masa sih nggak ada tujuan kalau 8 jam ke sana? Betul nggak, Bu? Kalau perjalanannya sampai Ibu nyubuh gitu ya, takut macet gitu. Yang dituju kok dibilang cuma silaturahmi gitu ya? Itu kayaknya nggak mungkin. Kalau dia yang didatangi dukun. Kalau memang saudara pasti silaturahmi. Tapi kalau dukun kan nggak mungkin cuma untuk ini. Pasti ada hal yang ingin ditanyakan. Ada hal yang ingin ditanyakan. Ya. Maka kemudian dia menjawab, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia mengiyakan, membenarkan apa yang dikatakannya. Maka hadis kedua ini telah disebutkan oleh Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini, keadaan seperti ini, maka dia telah dihukumi, telah kufur, telah ingkar dengan apa yang disebutkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad SAW, yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia mengingkarinya. Begitu juga di dalil ketiga yang mirip, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang ia ucapkan, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan Nabi SAW, diturunkan kepada Nabi SAW. Intinya ibu-ibu, 3 hadis ini atau mungkin ada 4 hadis adalah menjelaskan tentang bahayanya seseorang pergi ke dukun. Jadi konsekuensinya tadi, orang yang mendatangi, orang yang pergi ke dukun itu disebutkan di beberapa hadis yang tadi kita sebutkan, itu bisa konsekuensinya demikian. Maka para ulama ibu-ibu menjelaskan bahwa orang yang pergi ke dukun itu ada beberapa kondisi. Ada beberapa kondisi mendatangi dukun. Yang pertama, jika menemui dukun tujuannya adalah untuk menguji, ngetes Bu ya, untuk apa? Ngetes. Kemudian tujuannya juga untuk mengingkarinya, atau tujuannya untuk mengungkap kebohongannya. Nah, tujuan-tujuan ini yang pertama nih. Maka perkara yang demikian ini adalah perkara yang bagus. Perkara ini adalah perkara yang bagus. Bahkan bisa saja ini dituntut, diperintahkan oleh syariat. Tapi tentu orang yang seperti ini orang yang bagaimana?
Nah kalau kita datang, ngapain? Pengen nguji, dites dia bener nggak? So, kalau bener, saya ikutin. Wah ini mah nggak boleh. Karena iman kita lemah. Lah kita kan kadang kala ibu ya, dengan sihir-sihir yang kadang model-model biasa aja kita langsung kagum. Begitu ya ibu ya, langsung kagum. Ya itu saya pernah cerita ibu ya, pisang ternyata dibelah sama pakai apa? Pakai jari ya, pisang ibu. Sama teman saya, bukan sama dukun ya, sama teman saya. Kemudian saya kupas pisangnya, ternyata benar di dalamnya itu ada seolah-olah potongan kayak pisau atau silet atau cutter gitu. Duh, kok ada ya? Tuh, itu aja saya waktu itu udah kagum. Wah hebat nih anak, sakti nih. Coba lagi, ambil pisang satu lagi, satu sisir. Kata dia gitu kan, saya lihat sendiri. Saya yang pas. Ternyata bener, di tengahnya itu kayak udah terpotong. Loh, bener ya? Nah, kemudian saya bilang, ini pisang semuanya? Bisa semuanya. Saya mau ganti pisang saya, bisa nggak? Oh jangan. Oh ya, jangan. Maksudnya apa? Saya ngambil pisang saya. Coba pisang saya ini. Dia bingung, nggak bisa mas. Bisanya cuma pisang ini aja. Kok bisa? Ternyata dia ngaku. Sebelum dikesayain itu sudah pakai jarum, begini. Bisa ibu ya? Ditusuk pakai jarum tengahnya, terus kemudian digerakin, cret, gitu. Paham bu? Lah iya, pasti udah terpotong tengahnya. Dibohongin ya. Itu aja kita udah kagumnya udah kemana-mana kan? Sakti nih orang, sakti. Ini trik saja itu. Apalagi kalau kita datang katanya untuk menguji, berbahaya. Nah orang-orang seperti ini tentunya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Jadi ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ibu-ibu. Nabi SAW pernah melakukan hal ini. Beliau SAW ketika mendengar kabar ada seorang yang bernama Ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad adalah seorang yang hebat pada waktu itu katanya. Orang-orang mengatakan Ibnu Sayyad itu hebat, bisa meramal, dan dia juga adalah seorang dajjal katanya. Ada orang-orang pada ngomong begitu. Toh biasanya juga kita mendengar hebatnya seseorang itu dari mana? Dari orang-orang, dari media lah kalau zaman sekarang ya. Ibu mengatakan si fulan hebat kan dari media atau dari orang lain yang mau bercerita. Maka ketika Nabi SAW mendengar bahwa Ibnu Sayyad katanya orang yang kuat, orang yang sakti, bahkan dikatakan dajjal, maka Nabi SAW mendatanginya dan mengetesnya. Ini siapa yang datang ibu? Nabi SAW. Tentu datang kepadanya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Inni qad khaba'tu laka khabi'an." Sungguh aku menyembunyikan sesuatu untuk engkau tebak. Jadi Nabi SAW itu ingin ngetes ya Ibnu Sayyad ini dengan mengatakan inni qad khaba'tu laka khabi'an. Aku itu menyembunyikan sesuatu yang engkau tebak. Coba tebak. Ya. Faqala Ibnu Sayyad. Maka Ibnu Sayyad mengatakan apa? Huwa dihu. Maksudnya yang ditebak apa? Yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Maka Ibnu Sayyad mengatakan yang disembunyikan itu adalah ad-duh. Mamanduh, dukhon itu asap. Yang disembunyikan oleh Nabi itu apa? Asap, katanya si Ibnu Sayyad. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihsha'a
falam ta'dua qadruka. Ternyata salah ibu. Ternyata salah dan mengatakan apa? Tetaplah di tempatmu, engkau tidak akan melampaui batas kemampuanmu. Jadi dites oleh Nabi SAW. Tujuannya kalau seperti ini boleh. Tapi sekali lagi tentu yang melakukan ini adalah orang yang berilmu. Kalau kita yang datang konon katanya ingin mengetes, tentu yang terjadi adalah apa ibu kira-kira? Terkagum-kagum ibu nantinya. Ya, ibu ambil tisu, simpen di depan ibu sono. Nah, sama dia begini ya, ternyata terbakar. Enak nih. Ya, kemudian ibu nanya, bisa nggak lihat tulisan yang ada di saya ini misalkan? Oh tahu, tahu. Oh, bisa untuk anak saya nih kalau ujian nanti biar begitu. Wah. Ya Bu ya. Ibu nanya, bisa nggak untuk anak-anak saya lagi ujian nih, bisa nanti lihat jawaban dari pengawas di depan. Dah, lama-lama kan terkesima. Dan ini yang banyak terjadi ibu-ibu ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang ya tanpa memiliki akidah yang kuat, tidak memiliki keimanan yang kuat, maka terjatuh dalam hal-hal yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jika datang ke dukun, itu tujuannya untuk nanya saja. Tujuannya untuk apa? Nanya. Kira-kira nanyanya tentang apa? Aku cuma nanya aja ke Ustadz. Pasti yang ditanyain sesuatu yang tidak masuk akal biasanya. Maksudnya tentang hal yang ghaib, tentang hal-hal yang memang Allah yang tahu. Biasanya tentang apa? Jodoh. Iya Pak? Bener Ibu ya? Ustadz, ini anak saya ini udah nomor 30 nih putri saya. Kok belum ada jodoh ya? Nah, nanya tentang jodoh kan? Yang jodoh itu siapa yang menentuin? Allah. 2, nanya tentang rizki. Sejak aku pindah nih dekat Masjid Al-Furqon misalnya, kok ekonomi saya kok turun ya? Gitu ya misalnya. Nggak pernah ke masjid ya turun ya. Nggak pernah sedekah ya turun ekonominya. Kenapa ya? Tentang rezeki. Karena Allah yang mengatur ini. Ya. Intinya bertanya lah tentang hal-hal ini. Maka hukumnya apa? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tadi kita bacakan, hukumnya haram. Nggak boleh. Nggak boleh Ibu. Cuma nanya aja, nggak boleh. Dengan dalil yang tadi disebutkan konsekuensinya, diantaranya adalah man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Maka konsekuensinya dia akan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nggak boleh. Ya. Oh berarti udah nggak kewajiban sholat ya Ustadz? Tetap Ibu. Nggak boleh ada qadha, nggak boleh diganti. Tetap walaupun dia pergi ke dukun, kemudian telah dicatat dia sholatnya 40 hari tidak diterima, tapi kewajiban sholat tetap dia kewajibin. Jadi rugi berlipat. Seperti ibu misalkan dihukum sama siapa ya, makanya ada orang ya dihukum sama perusahaannya gak digaji tapi tetap kerja. Kira-kira gimana? Ya, gara-gara mungkin apa gitu ya, akhirnya kamu gak digaji selama bulan ini, tapi kerja tetap. Gimana perasaannya ibu? Ini tidak diterima sholatnya, tapi tetap harus mengerjakan. Artinya sholatnya tidak berfaedah, tidak mendapatkan pahala. Itu keadaan yang kedua. Bertanya saja, itu juga tidak boleh.
Keadaan ketiga, menemui dukun untuk membenarkannya, untuk membenarkan apa yang dikatakannya. Hukum ini juga sama dengan hukum yang kedua, yaitu haram. Dan bahkan lebih berbahaya, ibu-ibu. Dan bahkan lebih berbahaya. Karena apa? Karena orang yang hanya bertanya saja, hukumannya, konsekuensinya tidak diterima amal ibadah sholatnya selama 40 hari, apalagi membenarkan apa yang dikatakannya. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia datang bertanya, membenarkan apa yang dikatakan olehnya, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya saja ini ada pembahasan orang yang datang dengan membenarkan apa yang disebutkan oleh si dukun ini dihukumi kufur. Maka ada pembahasan, ada beberapa pendapat para ulama. Jika yang pertama, jika orang yang mendatangi dukun, ya, itu bisa dihukum. Orang yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya, itu pendapat yang pertama, dia dihukumi kafir akbar. Dia dihukumi kafir akbar atau murtad, keluar dari Islam. Ini pendapat yang pertama, Ibu. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Begitu juga dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Begitu juga disebutkan dalam Lajdah Daimah, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Naml ayat 65 tadi, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Maka pendapat yang ini, ibu-ibu, jika ada orang yang datang kepada dukun dan kemudian membenarkannya, maka seakan-akan dia telah meyakini bahwa dukun itu telah mengetahui hal gaib, sehingga ia telah mendustakan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa yang tahu gaib itu hanya Allah. Ini segi pendalilannya seperti itu. Jadi pendapat yang pertama, orang yang datang bertanya dan kemudian mengiyakan, membenarkan, itu bisa dihukumi kufur akbar, murtad. Makanya hati-hati. Hati-hati, jangan sampai. Pendapat yang kedua, orang yang mendatangi dukun itu kufur asghar. Kufur asghar itu kufur kecil. Yang dimaksud kufur kecil itu, dia dikatakan telah melakukan dosa besar namun tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Jadi orang yang mendatang ke dukun bertanya tentang sesuatu yang tadi kita sebutkan, yang tentang hal yang memang hanya Allah yang tahu, gaib ya, dan kemudian dia mengiyakan terhadap jawabannya, maka dia telah melakukan dosa besar. Pendapat yang kedua, namun dosa besarnya ini tidak sampai mengeluarkan terhadap milah Nabi SAW, itu Islam. Ini berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan ya dalam sebuah hadis yang berbunyi, man atta arafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu lalu membenarkannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Maka ketika Nabi SAW mengatakan orang yang mendatangi dukun dan membenarkannya setelah bertanya tidak diterima sholatnya 40 hari, maka sejatinya dalam hal ini dia tetap harus melaksanakan sholat.
Hanya saja sholatnya tidak diterima selama 40 malam itu. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa orang yang masih diperintahkan untuk sholat, artinya dia kedudukannya masih seorang muslim. Nah, itu pendalilannya seperti itu ibu. Hanya saja tidak berpahala. Ya, ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sobahan. Barang siapa yang minum khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Nah, kita katakan, apakah orang yang minum khamr itu kemudian murtad? Enggak kan ibu ya? Enggak. Maka pendapat yang kedua ini ibu menyebutkan bahwa jika seandainya orang yang mendatangi dukun membenarkannya itu kafir, maka tidak perlu sholat maka tidak perlu Nabi SAW mengatakan bahwa sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Akan tetapi Nabi SAW pasti akan mengatakan apa? Orang yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia sampaikan, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari malam. Maka ini menunjukkan bahwa orang tersebut ya, masih muslim. Masya Allah ibu ya. Ini pendapat yang kedua. Jadi orang yang datang kepada dukun, bertanya dan membenarkan apa yang dikatakannya, itu masih seorang muslim. Namun kedudukannya dia telah berbuat dosa besar. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang terakhir ini bu, orang yang mendatangi dukun itu kafir dengan tawakuf. Maksudnya tidak dijelaskan apakah orang tersebut kafir besar atau kafir kecil, kufur besar atau kufur kecil. Karena kita hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW yang menyebutkan bahwa orang yang datang ke dukun, bertanya dan membenarkannya itu telah kafir terhadap Al-Quran dan Sunnah. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibu Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngikutin apa dalilnya, tapi tidak mencantumkan itu besar, kufur besar atau kufur kecil. Pokoknya Nabi mengatakan demikian berbahaya. Adapun para ulama yang mengatakan bahwa orang yang mendatangi dukun, bertanya dan membenarkan apa yang dikatakannya itu kafir akbar, ibu-ibu, pendapat yang pertama yang tadi sebutkan, ya. Memang memberi kritikan terhadap pendapat yang kedua, yang ketiga. Mereka mengatakan bahwa lafal hadis yang disebutkan, yang tadi barang siapa yang mendatangi ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu lalu membenarkannya, maka sholatnya tidak akan diterima 40 malam, 40 hari. Maka datang hadis yang lain, ya, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu sholatun arba'ina yauman lailatan. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal bertanya tentang sesuatu, tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Dari sini ibu-ibu, para ulama yang mengatakan bahwa orang yang mendatangi dukun dan membenarkannya itu telah kafir. Kata pendapat yang pertama, mereka menganggap bahwa jika ada dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa orang datang ke dukun untuk bertanya-tanya tanpa membenarkan menyebabkan orang tersebut tidak diterima sholatnya 40 malam, maka jika ia mendatangi dan bertanya-tanya kemudian membenarkannya, maka kata yang pendapat pertama, dia telah dihukumi kufur. Maka mana dari tiga pendapat ini yang paling kuat? Pendapat pertama kufur akbar, pendapat kedua kufur asghar, pendapat yang ketiga tidak bisa menentukan apakah besar atau kecil, tapi kembalikan kepada dalil yang ada. Maka wallahu alam sebelum ya, pendapat yang kuat ini para ulama tentu yang menyebutkan ya,
Ada ya, ini juga berbeda pendapat. Ada yang menguatkan pendapat pertama, ada yang menguatkan pendapat kedua. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya adalah dua perbuatan ini perbuatan yang memang harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Ini pendalilan hadis yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang lafadznya mirip-mirip Ibu ya. Baik, yang terakhir dalil yang keempat. Apa bunyinya Ibu? Laisa minna man tatayyara au tutayyiru lah, dan seterusnya. Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan dan meminta tatayyur baginya, meramal atau meminta diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihirkan. Dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayainya apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya ia telah kafir, telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani pula dalam Mu'jam Al-Awsat, ya, dengan sanad yang hasan. Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis yang mulia ini menjelaskan tentang apa? Tentang orang yang pergi ke dukun, ya, namun tidak tahu bahwa dia datangnya adalah seorang dukun. Nah, hadis ini lanjutan dari hadis sebelumnya mengenai bahayanya datang kepada tukang ramal dan para dukun. Ya, begitu juga bahayanya meminta, mendatangi, melakukan praktek dukun dan sihir. Ya. Namun jika ada keadaan seperti ini Ibu nih. Ada keadaan seperti, dan mungkin Ibu juga pernah ini ya. Karena mungkin pernah terjadi, dan itu saya pernah ditanyakan demikian juga, pernah ada yang nanya. Ada orang pergi ke dukun, namun dia tidak tahu bahwa yang ia datangi adalah dukun. Jadi misalkan gini, kan banyak orang misalkan sekarang mencari pengobatan alternatif, begitu Ibu ya. Banyak orang mencari pengobatan alternatif. Kata orang nih, itu bagus, dilakukan oleh orang yang ya pinter di sini, pinter ngaji itu. Terus kemudian beginilah, dibilang syar'i lah ya, kita bilang syar'i. Tapi ternyata itu dukun. Ibu nanya-nanya ya, misalkan sakit apa sih biasanya Ibu? Kalau Ibu sakit apa? Pinggang ya. Sakit pinggang, ada mungkin sakit saraf kejepit misalkan ya, terjepit mungkin ya, atau sakit apa kadang gitu, datang kepada misalkan pengobatan sekarang yang Ibu mungkin nggak tahu itu dukun. Ternyata ketika Ibu nanya, ternyata itu termasuk dukun, ya, termasuk dukun. Nah, baru Ibu tahu, ternyata saya ini datang kepada dukun juga ini. Katanya bukan dukun. Ya karena mungkin kalau dukun dulu itu pakai barang-barang apa mungkin gitu ya. Karena memang nggak usah pakai apa-apa, bahkan mungkin pakai tasbih ya. Maka bagaimana dengan orang seperti ini? Jika memang tidak tahu, maka orang ini diberikan uzur karena ketidaktahuannya itu. Diberikan uzur karena tidak ketahuannya itu. Apalagi pada zaman sekarang ini Ibu. Ya. Dari zaman sekarang itu banyak banget dukun-dukun itu tidak ketahuan dukunnya. Kalau dukun dulu itu kan kayak identik dengan kumuh, Ibu ya. Ruangannya itu kumuh gitu. Ruangannya di ruangan yang khusus. Kalau sekarang dukun berkeliaran di pinggir jalan. Ya, ini bukan dukun bayi ya.
bukan dukun bayi. Dukun bayi mah ya jus. Selama dia juga tidak pakai subuk-subukan. Nah itu juga jangan. Kalau dukun bayi itu maksudnya ngurut ya. Ya mungkin itu sebutan sih, sebutan di kampung tuh dukun bayi ya. Maksudnya adalah orang yang pandai mengurut bayi. Tapi ada orang yang sekarang bisa ngurut bayi dikatakan dukun bayi, mau nggak? Aduh jangan. Jangan saya dikatakan dukun bayi. Kalau dulu mah memang udah terkenal ya. Artinya gini, sebenarnya nama itu bukan suatu ini. Yang terpenting apapun namanya, kalau memang praktiknya adalah dukun, ya itu termasuk dukun. Musun namanya ustaz, namanya apalah gitu kan ya. Karena memang setiap daerah masing-masing itu berbeda-beda. Di daerah kampung nggak ada dukun itu dipanggil ustaz. Adanya di Bekasi ini. Di Bekasi, Jakarta, dukun dipanggil ustaz. Tapi kalau di sana enggak. Ya. Intinya dalil yang tadi kita bacakan yang keempat ini, Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, adalah mirip dengan dalil yang kedua, pertama, yang kedua dan yang ketiga. Adalah larangan bagi orang-orang yang mendatangi dukun bertanya saja tidak diperbolehkan, apalagi membenarkan apa yang disampaikan dan dikatakannya. Ya, ini ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala seputar perdukunan yang mungkin memang masih secara umum, tidak detail ya, detail di sini maksudnya tentang bagaimana, tapi insya Allah kita dua kali ya, kita jelaskan dua kali pertemuan, ada gambaran buat kita semua bahwa termasuk hal yang dilarang dalam agama kita ini adalah mendatangi para dukun ya, dan harus waspada pula ibu-ibu. Karena pada hari ini, pada zaman ini akan sangat tersembunyi sekali. Karena mungkin ya, agar si dukun ini tidak dikatakan dia seorang dukun, kadangkala praktek-praktek mereka itu menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin ya, agar kita terkecoh. Misalkan ketika dia itu melafatkan apa namanya? Jampi-jampi apa namanya, doa-doa dia itu pertama mungkin dia pasti kerasin begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ibu dengar gitu kan, oh sahih ini sahih. Kenapa? Karena dia membaca pertamanya ta'awudz dan basmalah. Setelahnya apa? Ini lagi ngobrol sama jin ini. Iya Ustadz, emang pas waktu dia baca ta'awudz, emang jinnya nggak lari? Barangkali jinnya lari itu pas waktu itu. Tapi setelah itu datang maning, karena kan temennya, untuk mengecoh saja. Atau bisa saja jinnya ketika mendengar kalimat-kalimat itu, ya, itu juga tidak lari, tetap kepanasan tapi tidak lari. Sebentar ini itu ya. Atau mungkin kadangkala ya, kalau kalimat-kalimat thayyibah itu diucapkan oleh orang yang hatinya tidak bersih, tidak ada pengaruh pada jin. Pernah lihat orang meruqyah, yang meruqyah baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya pernah dapetin kata jinnya, kamu aja sholatnya bolong-bolong kok baca gitu. Dia malu tuh, pergi dia. Pernah seperti itu tahun 2014an. Saya ingat aja ya. Jadi di sebelah kita itu dulu ada ibu-ibu kesurupan, dan kemudian dipegangi oleh banyak orang, Pak, Ibu, 6 atau berapa itu. Karena memang tenaganya kuat. Semuanya itu baca ayat kursi. Tapi kata jinnya gini, kamu aja sholatnya bolong-bolong. Akhirnya Pak, dia malu, dia keluar dia. Terus kamu juga nih dibongkar sama siapa? Kalau takut tentu dia kan kepanasan gitu ya. Gitu Bu ya. Tapi justru terus kemudian ada
seorang peruqyah misalkan, ya siapa saja sih, baca surat Al-Jin, qul uhiya ilaika annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dia yang lanjutin jinnya. Pernah tidak? Pernah dilanjutin sama dia. Ya itu surat itu tentang saya itu. Yuk bacain aja. Seperti itu. Artinya apa? Berarti nggak ada pengaruh. Kenapa ya? Barangkali ini karena yang membacakan, artinya tidak bersih. Makanya ketika si dukun itu kadang-kala membaca ayat-ayat yang memang kita kenal, ta'awud, basmalah, Al-Fatihah, nggak ada pengaruhnya terhadap jin yang baca dia. Nah, karena kita mendengar dia baca ta'awud, basmalah, kita katakan, ini bener nih, bacanya aja pakai ta'awud kok. Tapi praktek-prakteknya menyelisihi. Bu, biar anak ibu sembuh, nanti ibu datang lagi ya malam Jumat Kliwon, bawa kembang 7 rupa, jangan beli, harus nyolong ya. Bisa begitu juga. Nyolong, iya nyolong, nggak boleh beli, karena mereka pengennya, jin itu pengennya sesuatu yang buruk ya. Kemudian ibu bawa ayam 7 ya, yang umurnya, yang gedenya, yang bulunya hitam semua, terus kemudian kebalik ya. Wah, merepotkan banget kan? Karena demi kesembuhan sang buah hati dilakukan ya, karena memintanya sesuatu yang gak wajar. Siapa yang meminta? Jinnya. Artinya kita memenuhi apa yang diminta oleh siapa? Si jin, diminta oleh si jin. Nah, kita berarti namanya ibadah sama dia. Adapun bawa uang ya, itu mah dukunnya. Bawa uang ya. Itu mah dukunnya yang minta. Kalau yang bawa uang, bawa apa gitu ya, itu banyak seperti itu ibu-ibu. Belum lagi ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dukun-dukun sekarang Masya Allah, faliyudzubillah, itu melakukan praktek-praktek asusila. Nah, itu banyak ibu-ibu. Makanya rugi. Orang tuh kadang udah terjadi baru menyesal. Ya. Coba lihat tangan ibu, dipegang sama dukunnya, bener gak? Masya Allah, faliyudzubillah. Ini biasanya terjadi itu karena lemah iman. Konon katanya sudah pergi ke dokter mana-mana tidak sembuh-sembuh. Nah, itu kadang-kadang imannya lemah. Sehingga apa? Ada orang yang ngomong, ada loh obat ini, orang-orang pada sembuh di sana. Oh, di mana? Di sini. Baru coba yuk, coba. Waliyadzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian ini ibu, karena ini merupakan perkara yang besar. Bahkan tadi disebutkan para ulama mengatakan hukum orang yang mendatangi dukun dengan kesadaran diri sendiri, sedangkan dia tahu konsekuensinya, maka itu bisa membahayakan keislaman dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah ya, di bab ke-26, dan insyaallah kita akan lanjut di bab selanjutnya, bab ke-27, yakni bab tentang majaa fin nusyrah. Apa itu nusyrah? Kita akan bahas di bulan akan datang insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan. Ada pertanyaan ibu-ibu sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, terakhir ibu sebelum saya tutup ya, insyaallah mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon doa dari ibu ya, karena saya meminta memang jadwal dimajukan, karena insyaallah di tanggal 22 bulan ini saya ingin atau diamanahi mendampingi jamaah ya ke beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Saya minta doa dari ibu, mudah-mudahan
perjalanan kami serombongan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan segala sesuatunya sampai dengan pulang di tanah air ya. Dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah di sini dan di sana Ibu ya, secara umum tapi ya. Walaupun ada orang yang Ustaz doain saya. Banyak banget yang minta doa. Saya biasanya secara umum aja. Saya sampaikan, ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Banyak yang nitip doa untuk kepadamu ya Allah. Saya ya secara umum saja, Allah Maha tahu, kabulkan doa-doa mereka. Ya. Jadi bukan ya Allah, ibu ini minta ini ya Allah kabulkan. Ya Allah, ibu ini minta ini ya Allah kabulkan. Ya Allah, bapak ini minta ini. Banyak banget nanti. Bahkan ada yang nggak sabar, catatannya itu digulung-gulung, lempar ke Ka'bah. Ini yang diomelin. Siapa yang diomelin? Saya yang diomelin. Ya, dan itu terjadi. Banyak orang begitu. Ya. Atau kalau enggak doanya dipoto di depan Ka'bah. Ini bukan doa, selfie doa. Ya, jangan dilakukan Ibu ya. Karena saya kadang-kadang memang melihat ya kelakuan dari beberapa jamaah kita terutama itu bikin geli dan bikin kesel ya. Dulu 2015 ya Ibu ya. Pernah kita hujan di dekat Ka'bah. Hujan dekat Ka'bah. Ya, waktu itu sama Pak Hedri kalau nggak salah ya. Itu banyak orang yang mengambil air yang ada di atas Hijri Ismail. Itu. Saya bilang, kenapa yang di atas Hijri Ismail? Tuh bawah banyak banget. Tinggal serok gitu ya. Yang di atas, yang di ini. Karena apa? Ada keyakinan tertentu. Keyakinan yang tidak benar. Bahkan terakhir kemarin juga ada ibu-ibu ngapain? Ini ada pesanan Ustadz. Apain? Ngambilin makanan dan kotoran burung. Maksudnya, saya ada pesanan biar dibawa pulang. Buat apa Ibu? Katanya biar punya anak. Kalau makanannya buat apa? Dimakan juga. Ini makanan burung, Bu, bukan makanan orang. Ya mungkin kalau makanannya enak. Lah, kotorannya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Aneh-aneh saja ya. Tapi itulah ya, kadang-kadang memang menjadi bahan ya bagi kami terutama saya untuk menyampaikan tentang masalah tauhid, masalah akidah kepada jamaah yang memang kita insya Allah mendampingi jamaah itu tidak pilih-pilih ya. Tidak pilih harus dari Banyumas saja. Oh enggak. Ya, dari mana saja kita ya damping insya Allah bahkan kita welcome. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.